Kalau kalian pernah dengar atau familiar lah sama pohon Sephiroth atau pohon kehidupan, nah tapi apakah kalian tahu lawannya itu apa? Nih gua nanya dan bakal jawab sendiri nih. Koin di belakang pohon kehidupan itu atau pohon Sephiroth yaitu adalah pohon Qliphotht yang memiliki arti pohon kematian. Nah, Samael merupakan malaikat bagian dari pohon Qliphotht. Nah, tapi secara bersamaan ini juga ada masih hubungan sama kitab Talmud, tapi yang membahas ini ada seorang rabi. Nah, jadi ada di ajaran Rabbi Eliezer yang telah membahas bahwa Samael lah yang memancing Hawa untuk berbuat dosa, meskipun udah disampaikan sama Tuhan supaya jangan makan buah apel tersebut. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Medusa. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail, gue akan ngebahas tentang malaikat kematian, yaitu adalah Samael. Jujur ya, gue kira ya Grim Reaper itu ya Grim Reaper sendiri, karena gue pernah membahas Grim Reaper tuh udah beberapa tahun yang lalu dan gue bakal taruh linknya di sini. Selain itu, gue pernah mention malaikat Samael ini di video gue yang judulnya Lilith, yaitu adalah Mother of Demons, ibu dari seluruh iblis. Yang dimana di ceritanya itu adalah Samael merupakan pasangannya Lilith ini. Jadi siapakah ini malaikat Samael? Kenapa dia merupakan salah satu archangels juga? Dan ada beberapa versi tentang malaikat Samael ini. Ada yang mengkategorikan ia sebagai malaikat pencabut nyawa, dan ada juga yang mengkategorikan Samael sebagai personifikasi dari seluruh dosa. Nah terus jadi Seven Princes of Hell gimana tuh? 7 pangeran kegelapan. Nah makanya kan lu jadi bertanya-tanya, di video ini gue akan membahas bukan Samael A sampai Z, tetapi definisi dan klasifikasi Samael menurut beberapa pengajaran dan dari macam-macam sumber. Nah salah satunya itu adalah dari penulis yang bernama Gustav Davidson. Gustav Davidson ini merupakan penulis buku dari Dictionary of Angel including Fallen Angels, dan ini buku ternyata langka. Gue mau baca bukunya itu susah banget, dan ada yang full ternyata bukan pakai bahasa Inggris. Nah yang ada pakai bahasa Inggris cuma sampai page 20 berapa lah. Di dalam buku itu juga Gustav Davidson menulis bahwa nama Samael itu di breakdown jadi 2 bagian, yaitu Sam yang artinya adalah poison atau racun, dan El yang artinya itu adalah angels atau malaikat. Jadi secara langsung bisa dibilang juga Samael ini adalah malaikat yang merusak atau ngebawa racun ke dunia dan kehidupan manusia. Jelasnya ginilah, ada satu masa yang dimana Samael ini jatuh cinta dan berhubungan sama Lilith yang tadi gue bilang. Nah selama hubungan itu berjalan, mereka udah menghasilkan banyak kali lah ya keturunan yang lebih condong ke sisi iblisnya Lilith, ya udah jelas gitu. Dan anak-anaknya ini diperintahkan buat merusak dan menyebarkan ajaran sesat iblis, atau yang bisa kita sebut juga sebagai racun. Ya tadi deh balik lagi ke arti namanya malaikat Samael ini. Paham kan sekarang? Ya semoga kalian paham. Langsung aja kita masuk ke definisi dan klasifikasinya Samael menurut beberapa pelajaran pengajaran. Nomor 1 adalah dari Book of Enoch atau kitab Enoch. Kalau kalian pernah dengar The Watcher atau kelompok penyihir-penyihir kuat ini, mereka dipimpin sama malaikat yang namanya itu adalah Samyaza, Samael. Dari namanya aja udah kedengeran hampir mirip-mirip gitu kan. Nah dari sini juga banyak yang menganggap kalau Samyaza adalah Samael, yang menganggap kalau Samyaza dan Samael itu adalah satu entitas yang sama. Menurut deskripsi Gustav Davidson dan Secrets of Enoch, Samael digambarkan sebagai Prince of Demons atau pangeran iblis sekaligus penyihir. Udahlah iblis terus penyihir, ya gimana ya, sama aja sih itu jatuhnya. Bahkan di dalam ceritanya ada juga tanda-tanda bahwa si Samael ini nggak memihak baik atau jahat gitu loh. Jadi dia itu sebagai entitas yang bekerja di surga, di neraka, dan bumi secara bersamaan. Jadi kayak bahasa gampangnya tuh netral aja gitu. Nah dengan begitu Samael juga dianggap sebagai pemimpin dan penjaga dari surga kelima, sekaligus siluman ular dengan 12 sayap. Nah ya wah, ini dia nih. Now with all that being said, walaupun tadi gue bilang dia itu ibaratnya netral kan, tetapi juga sering nih dia disambung-sambungin sama Lucifer yang dianggap punya wujud lain juga, yaitu sebagai ular biasa yang gak bersayap. Selain dari kitab Enoch, ada juga dari cerita Book of Barak. Diceritain bahwa Samael ini berperan atas kegagalan Adam dan Hawa. Maksud gue adalah ular yang menggoda Hawa buat makan buah bisa jadi adalah Samael, yang dimana dia juga jadi mempunyai peran fallen
angel juga. Makanya dia ini merupakan salah satu main topik dari bukunya si Gustav tadi. Jadi tuh sebelum dia menjadi fallen angel atau jatuh dan masuk ke dalam dunia, Samael ini dikenal sebagai figur atau entitas yang punya kuasa dan kepercayaan tinggi juga dari Tuhan. Tetapi lagi nih ya, ini menurut Book of Barak. Nah di sisi lain juga, dikarenakan Gustav telah melakukan research dari Book of Enoch dan Book of Barak ini, dia dan para ahli teologi yang lain juga masih mempertanyakan Samael ini adalah anak buahnya siapa, atau jangan-jangan dia pemimpinnya, tapi pemimpin dari apa juga, surga iya, neraka iya, di bumi juga ada pekerjaan. Jadi kalau bisa dibilang loyalitasnya Samael ini kemana tuh sampai sekarang kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah dia merupakan malaikat pencabut nyawa. Tapi secara bersamaan ia juga merupakan penjaga dari surga kelima. Nah, we're just getting started. Kedua adalah Testament of Moses atau kesaksian Nabi Musa. Dalam kepercayaan Gnostik, Nabi Musa yang saat itu dipertemukan sama dua raksasa yang tingginya itu sampai beribu-ribu meter, tentu saja kaget sampai akhirnya ia ditenangin lah sama salah satu malaikat yang diutus nih, yaitu adalah malaikat Metatron. Nah malaikat Metatron ini paling signifikan banget dengan simbol ini. Gak lama setelah itu muncul lagi satu malaikat yang tingginya itu lebih dari dua malaikat yang pertama tadi yang udah gede banget sampai ditenangin sama malaikat Metatron. Ternyata ada yang lebih gede lagi. Dari atas sampai bawah cuma kelihatan cahaya yang terang benderang. Pas ditanya ke malaikat Metatron, itu siapa? Metatron menjawab bahwa itu adalah Samael, malaikat pembawa jiwa manusia. Tetapi secara bersamaan nih gue balik lagi ya sama kepercayaan yang namanya Gnostik. Mereka ini menganggap bahwa Samael sebagai pendosa pertama di kepercayaannya. Dan nama Samael sendiri ini diartikan sebagai the blind God dan the blind angel, yaitu adalah dewa yang buta dan malaikat yang buta. Nah with all that being said, pasti kan kalian mikir oh berarti dia udahlah gede banget, lebih dari 2 meter, terus cahaya semua. Tetapi penggambarannya itu beda sama yang mereka deskripsiin. Karena penggambarannya itu sama ya, merupakan ular yang berkepala singa, lion face serpent. Gue pas lagi liat gue Singapura. Maksud gue bukan Singapura itu sama itu Singapura. Kagak, gue cuma kaget karena mirip. Nah, ketiga adalah definisi dan klasifikasi dari Book of Talmud atau kitab Talmud. Dalam Book of Talmud, Samael ini masih termasuk dalam pasukan para malaikat yang menjalankan perintah Tuhan. Dan by the way, di penjelasan yang ketiga ini adalah yang paling mayoritas, di mana umat manusia itu lebih mempercayai definisi Samael dari kitab Talmud ini. Oke, gue balik lagi. Sebagai malaikat yang mempermudah pekerjaan Tuhan, Samael ini dianggap sebagai angel of death. Nah, tadi tuh Samael ini dinilai sebagai chief of Satan. Satan yang dimaksud sama Gustav ini bukan setan semacam kayak Lucifer dan kawan-kawannya, tetapi lebih ke musuh dari para pendosa. Jadi maksudnya Samael ini adalah malaikat yang dijauhi sama para pendosa karena emang udah jadi tugasnya dia sebagai malaikat yang ngawasin para pendosa ini gitu loh. Udahlah dia chiefnya, dia juga sebagai the judgmentnya yang mengadili. Bukan mengadili tapi lebih kayak disortir lah sama dia. Nah jadi kalau dikonklusikan, kalian bingung kan apakah si Samael ini merupakan figur yang baik atau figur yang jahat? Dan setelah ngedengerin gua ngebahas tentang Samael ini itu dari tadi, bukannya memperjelas itu Samael, kalian jadi tambah bingung kan? Karena memang bener dia ini salah satu malaikat yang definisi sama pengajarannya itu beda-beda gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah Samael menurut beberapa pengajaran dari beberapa buku kitab dan disederhanakan lagi oleh si Gustav ini di bukunya. Nah with all that being said, walaupun Samael merupakan malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian yang membawa scythe, yes tadi gue lupa bilang ya, dia ini juga membawa scythe atau kayak sabit gitu. Namun apakah dia merupakan salah satu 4 horsemen yang nanti akan turun ke dunia ini lagi? Kok bisa nyambung ke 4 horsemen, Mar? Ini kan udah jauh banget dia malaikat. Kalian masih inget gak sih? Bagi kalian yang gak tahu 4 horsemen, mending nonton dulu. 4 horsemen itu, nih gue persingkat ya, merupakan 4 penunggang kuda yang akan datang ketika nanti dunia dekat dengan kiamat. Penunggang yang putih, penunggang merah, penunggang hitam, dan penunggang yang pucat, Pale Rider. Nah 4-4-nya ini mempunyai representasi masing-masing dan membawa senjata masing-masing. Tetapi penunggang yang keempat yaitu Pale Rider, ia merupakan kematian, personifikasi kematian dalam dunia ini. Dan kalian mau tahu si Pale Rider ini penunggang yang pucat,
membawa scythe. Yang mau gue sampaikan adalah, apakah malaikat Samael ini merupakan salah satu 4 horsemen? Now let me know in the comment, karena memang ada beberapa banyak kesamaannya. Yes, ini video memang pendek, karena kalau gue bahas lebih dalam dan lebih panjang, itu akan membuat kalian lebih bingung. Dan gue yakin dengan video gue yang sebentar ini, kalian juga bingung yang mana sih nih yang bener, definisi manakah yang gue paling pahamin. Jadi, kalian serapin dulu video ini, terus bolak-balik lagi nonton sama videonya yang Lilith itu. Thank you so much guys for watching this video. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marissa, and I love you guys.